Yo guys, selamat datang di channel Spoiler Anime, membahas anime dari awal sampai tamat. Dan sampailah kita di jilid terakhir, yaitu jilid 25 atau penutup dari novel High School DxD. Tapi ya, setelah saya baca sedikit, ternyata jilid 25 ini gantung loh, turnamennya belum selesai. Tapi untuk scene DxD dan DX, ya nanti sajalah saya bahasnya kapan-kapan. Jilid 25 ini akan jadi jilid penutup dari seri High School DxD, dan untuk saat ini saya nyatakan tamat. Oke, don't many talking again, and let's read High School DxD jilid 25. Let's begin. Beberapa jam setelah pertandingan antara tim Rias dan tim Vali selesai, Issei pergi mandi bersama dengan Opis, Lilith, dan Kunou. Lalu Opis, Lilith, dan Kunou ingin digendong oleh Issei di kamar mandi. Ya meski tubuh mereka kecil dan ringan, tapi kalau ada tiga, ya tetap aja Issei kewalahan. Dan ya, setiap pembukaan di XD kok ada aja gitu kan servis beginian, cewek-cewek telanjang, opai, dan ini 3 loli lagi, aduh. Di sisi lain, Xenovia menonton TV dan ada berita tentang Belial yang ingin kembali ke rating game. Ya kalau kalian lupa siapa itu Belial, dia adalah sang juara rating game atau ranking satunya lah gitu. Dan kekuatannya itu gila lah, 11-12 sama Rize, mungkin lebih kuat dari Rize. Ya karena dia bisa menetralkan kekuatan sihir penyembuh loh. Dan item penyembuh air mata Phoenix juga bisa dia netralkan BTW. Dan tim Issei menyaksikan cuplikan pertandingan antar dewa yang tentu saja gila-gilaan. Ya wajar sih, kan namanya juga dewa, kekuatannya besar lah. Di sisi lain, Belphegor juga ada di sana dan dia menonton TV dengan suasana hati gembira. Ya Belphegor ini kan juara dewa rating game ya. Jadi pertarungan seperti itu mah biasa dia lakukan. Dan di sini Belphegor mengatakan kalau sepertinya jumlah Longinus meningkat ya. Di tim Ria saja Longinus ada 3 tuh. Yang dipegang Valerie, dipegang Lin Selzan, sama dipegang Gasper. Terus Longinus naga merah, Longinus naga putih, True Longinus, dan juga Regulus Nemea. Ya intinya banyak lah Longinus yang ada di turnamen ini. Di sisi lain, saat semua orang membicarakan turnamen, Rosewise murung. Dan sepertinya Rosewise ini memikirkan pernikahan. Ya kalau kalian ingat, Rosas ini kan belum pernah pacaran ya, dan tiba-tiba disuruh nikah, kan dia jadi galau. Lalu keesokan harinya adalah hari sekolah seperti biasa. Dan ya, saya baru ingat kalau turnamen ini diadakan pas Issei dan kawan-kawan sekolah ya, apa mereka nggak capek gitu kan? Dan saat mengajar di kelas pun, Rosewise terus melamun. Dan di sini ketua kelas mengatakan kalau waktu kuis sudah selesai. Mendengar hal itu, Rosewise terkejut bukan main ya karena dirinya sedang bengong. Dan semua orang bertanya-tanya, lah Bu Guru kenapa ini? Apa dia sedang memiliki beban berat di pekerjaannya atau kesehariannya di rumah yang menjadi beban pikirannya? Ya karena semua orang sangatlah ngefans sama Rosewise, jadi mereka pedulilah tentang kondisi Rosewise saat ini. Orang-orang mulai membicarakan tentang masalah ini. Dan ya, Rosewise ini kan sangat ngirit dan seringnya belanja ke toko 100 yen. Apa dia kehilangan uang? Dan akhirnya mereka berkesimpulan kalau Rosewise memikirkan tentang percintaan atau pacar ya lebih tepatnya. Meskipun ini hanya tebak-tebakan, tapi benar loh. Dan sebenarnya Rias itu sebagai keluarga Gremory tidak setuju akan perjodohan ini. Ya karena ini sangatlah tiba-tiba gitu kan. Tapi kondisi Asgard sangat memprihatinkan. Dan mereka ini butuh seorang wanita yang mampu melahirkan seorang yang sangat kuat gitu kan untuk Norgi. Dan pihak Asgard menjelaskan kalau mereka tidak memaksa Rosewise untuk menikah, melainkan mereka meminta Rosewise untuk datang dulu saja ke wawancara pernikahan. Nanti akan diobrolkan di sana lah pokoknya. Dan ya, si Vidar ini sudah ditawari banyak gadis, tapi menurut dia nggak ada yang cocok. Lah emang Rosewise cocok gitu? Maybe ini saran dari si Odin sih kayaknya untuk menjodohkan Vidar dan Rosewise. Toh Rosewise kan dulu sekretarisnya si kakek tua Odin ya. Dan kebetulan Vidar ini anak Odin. Tapi keputusan akhir tetap ada di Rosewise gitu kan. Ya meskipun tetap aja lah Rosewise nggak bisa nolak wawancara. Ya karena dia ini kan mantan Valkyrie yang notabene mengabdi pada para dewa. Dan ya yang namanya mengabdi gitu nggak bisa lah seenak jidat memutuskan pengabdian.
Tapi jujur aja ya, saat pertama kali Roswise masuk ke tim Rias dan jadi bentengnya Rias, itu ekspektasi saya ke Roswise itu tinggi banget loh, sumpah lah. Ya karena dia itu kan Valkyrie, dan Valkyrie itu kan udah kuat banget notabene ya. Apalagi ditambah dengan kemampuan dari benteng yang menambah defense. Jadi Roswise itu adalah benteng yang memiliki kemampuan sihir pertama di High School DxD lah anjir. Dan ekspektasi saya dijawab dengan pertandingan Roswise plus Koneko yang melawan tim Sera Org dulu. Kan Roswise ada di atas angin lah melawan musuhnya waktu itu. GG lah, mantep lah pokoknya Roswise waktu itulah. Oke lanjut. Dan di sini saya berkata, dari semua orang, kenapa gitu kan hanya Roswise yang dipilih anjir? Emang cuman Roswise doang cewek di Nordic? Tapi enggak sih, Odin kan udah nawarin banyak gadis ke Vidar. Ya cuman Vidarnya aja gitu kan yang nggak mau, dia milih-milih anjir. Dan di sini Isai sedang mengobrol dengan Kiba ya. Lalu Isai berpikir tentang kata-kata Nordik yang mengatakan Roswise tetap bisa menjadi bidak Isai meskipun telah menikah. Tolong menikahlah dengan Vidar. Ya mereka minta tolong lah, nggak maksa. Ya tapi tetap aja anjir, Isai nggak enak gitu kan. Seenak jidat banget gitu kan para Nordik itu memasukkan Roswise menjadi istri orang. Ya kan Isai punya rencana menjadikan Roswise salah satu haremnya. Ya nggak bisa direbut gitu aja kan. Dan di sini Kiba sadar kalau Issei sebenarnya marah dan dia berusaha meredam Issei dan dia mengatakan untuk mengobrol dengan baik-baik nanti. Ya soalnya kan Issei nanti yang melawan Vidar di acara pernikahannya. Ya karena lawan bicaranya juga kan dewa, jadinya nggak enak lah gitu kan ngomong kasar ke dewa. Dan juga kekuatan dewa berada di atas Issei loh. Dan Issei pun menurut, tapi mau bagaimanapun juga dia tetap bingung. Ya karena wawancara pernikahan itu akan diadakan 2 hari lagi. Singkat cerita, hari wawancara pernikahan pun dimulai. Dan ya, keluarga Vidar ini mengajak ngobrol di sebuah restoran tradisional Jepang. Dan untuk Roswise sendiri, dia datang bersama dengan klub penelitian gaib. Dan anggotanya bukan hanya keluarga Grimoria, ada juga Rafael, Irina, dan lain-lain gitu. Permintaan maaf diucapkan oleh Gondor pada Issei. Ya karena dia seakan merebut Roswise dari Issei. Oh ya, kalau kalian lupa, sebenarnya Gondor ini masih mengira Issei sama Roswise itu pacaran ya. Tapi kok saya nggak habis pikir ya sama Gondor. Bisa-bisanya dia kan pacar orang dijodohin. Aneh emang nenek Roswise ini. Dan di sini nenek Roswise sedikit menceramahi Roswise. Ya karena di umurnya yang sekarang, kok Roswise belum menikah. Tapi emang sih Roswise ini kan masih muda loh setahu saya ya. Dan umurnya itu 20 atau 21 tahunan. Yang wajar lah gitu umur 21 tahun belum nikah mah. Kalau udah 50 tahun belum nikah baru aneh. Dan akhirnya topik tentang wawancara pernikahan pun dimulai dan mau tidak mau mereka harus siap. Lalu Vidar datang dan di sini Vidar memakai baju putih yang elegan lah terlihatnya. Di sisi lain, klub penelitian gaib menunggu di ruangan berbeda, menyisakan Issei, Roswise bersama Gondor saja di sini. Dan di sini Vidar menyuruh para bawahannya untuk pergi dan tersisalah dirinya, Issei, Roswise, dan Gondor. Mereka pun saling memperkenalkan diri masing-masing. Dan setelah selesai memperkenalkan diri, Gondor bersama Issei berniat pergi. Tapi menurut Vidar, mereka tidak perlu pergi dan ya mereka duduk lagi. Di sini Vidar mulai membicarakan hal-hal ringan seperti cuaca dan hari-hari baik. Lalu dia mulai menyinggung tentang Odin yang sangat mesum lah Odin ini. Dia tuh main cewek ya guys. Lalu ceweknya tuh hamil, tiba-tiba punya anak. Dan ya banyak lah pokoknya anaknya. Sampai-sampai Vidar gak sadar dia punya banyak adik. Dan Roswise tahu lah tentang kemesuman Odin di sini. Lalu Vidar mulai memuji tentang betapa cantiknya Roswise. Dan di sini kayaknya saya merasa kalau Vidar ini emang udah suka sama Roswise dari dulu ya. Dari Roswise masih sama Odin gitu. Dia merasa diam-diam kali ya. Dan Roswise salah tingkah, lalu meminum bir milik Vidar, dan seketika dia mabuk. Lalu dia sekali lagi menyindir Odin yang mesum, dan dia mengatakan kalau Vidar juga pasti mesum, ya karena dia kan anak Odin. Pasti nggak beda jauh lah anak bapak mah. Dan Roswise memeluk Issei sambil minum bir, dan dia mengatakan dia ingin menikahi Issei, karena Issei baik padanya, dan dia juga kaya. Emang Issei kaya ya? Bukannya rumahnya itu pemberian dari Raja Iblis? Dan Roswise mulai menceritakan tentang Issei yang menyelamatkannya dari Lucy, dan Issei menepuk pundak Roswise sambil mengatakan dia akan terus menyelamatkannya berapa kali pun. Lalu dari balkon muncul gadis berambut biru muda yang bernama Brynhilde.
Dan dia ini adalah senior Rosewise, sekaligus anggota tim Vidar. Dan faktanya dia adalah Valkyrie terkuat untuk saat ini. Wah, kemungkinan besar sih dia akan melawan Rosewise di rating game nanti. Dan seketika Rosewise tidak mabuk lagi. Dan di sini Vidar tertawa kecil sambil mengatakan dia sangat menyukai Rosewise. Bagaimana kalau kita bertunangan saja? Lalu Rosewise dan Issei berteriak karena kaget. Lalu Vidar menantang Issei, jika dirinya menang maka Rosewise harus menjadi istrinya. Dan Issei pun mulai marah, ya karena Rosewise seperti dijadikan bahan taruhan gitu kan. Dia ini bukan mainan apalagi barang, dia itu bidak sekaligus temannya yang berharga. Dan Issei menantang Vidar, meskipun Vidar adalah dewa, Issei akan menang. Dan Vidar balik menatap Issei. Ini pertandingan melawan Heavenly Dragon, pasti akan menarik, kata Vidar. Dan begitulah, Issei sadar bahwa dirinya tidak boleh mengamuk terus di acara pernikahan orang gitu kan. Tapi kali ini berbeda. Dulu Racer, sekarang Vidar. Sebisa mungkin Issei harus menang karena nggak akan mudah mengacaukan pernikahan dewa.